Baik, kita mulai persidangan. Penuntut umum sudah siap. Terdakwa sudah ada juga ya. Baik. Persidangan perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Tpk 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan terdakwa. Silakan duduk. Saudara terdakwa sehat? Sehat yang mulia, terima kasih. Persidangan dilanjutkan hari ini, masih kesempatan penuntut umum untuk menghadirkan saksi. Sudah siap saksinya? Kami Ada sudah berapa siap orang yang mulia. hadir? Hari ini kami menghadirkan sekitar 10 orang saksi. Berapa? 10. 10. Ya. Baik, demikian kita panggil saksinya. Silakan saudara di samping penasihat hukum. Saksi dipanggil masuk. Untuk yang pertama dipanggil langsung duduk di sebelah kanan saya dan seterusnya berurutan. Silakan. Dipanggil sesuai dengan urutan Saksi Lukita Diansah Tuwo, Saksi Agustina, Saksi Eka Sapanca, Saksi Hans Valita Hutama, Saksi Hansen Setiawan, Saksi Indra Suryaningrat, Saksi Wisnu Hendraningrat, Saksi Hendro Giarto, Saksi Ali Sanjaja Budi Darmo, terakhir Saksi Charles Sitorus. Silakan duduk. Baik, para saksi sebelum memberikan keterangan kami periksa dulu identitas saudara ya. Pertama saksi Lukita Dinarsah Tuwo. Saudara ya. Saksi Lukita Dinarsah Tuwo lahir Bandung 25 September 1961 betul? Laki-laki Indonesia. Tinggalnya di mana? Di Jakarta. Iya, mohon dipakai mic-nya. Baik, Yang Mulia. Tepatnya di mana? Apartemen Taman Rasuna, Tower 2, Unit 3E. Sebelumnya sesuai dengan KTP di Gang Kasuri, Kelurahan Desa Sade. Di Batang, Ya, Bengkong ya. Agama? Islam. Islam. Ini ada kesalahan pengetikan penuntut umum tertulis di sini ya. Betul kan? Salah juga ya. Islam yang benar ya. Betul, Yang Mulia. Tertulis Hindu. Pekerjaan saksi? Sekarang pensiunan, Yang Mulia. Pensiunan dari Kementerian Perekonomian, betul? Kementerian Perekonomian, Kemenko tapi Perekonomian ya. Pendidikan terakhir S3, betul? betul, Yang Ya. Mulia. Saudara kenal dengan terdakwa Thomas Lembong? Kenal, Yang Mulia. Kenal, ada hubungan keluarga? Tidak ada. Tidak. Berikut saksi ibu atas nama siapa? Pagi Yang Mulia, nama saya Augustina dari PT Duta Sugar Internasional. Saksi Augustina. Aguslina atau Augustina? Augustina Yang Mulia. Saksi lahir di Medan 13 Agustus 1976 ya. Benar Yang Mulia. Perempuan Indonesia. Agama saudara? Buddha Yang Mulia. Buddha. Pekerjaan Karyawan swasta. di mana? Karyawan swasta di mana? Di PT Duta Sugar Internasional. PT Duta Sugar Internasional, betul ya? Dan Benar, juga Yang Mulia. PT Java Manis Rafinasi. Jawa Manis Rafinasi. Tinggal di Di Medan Yang Mulia. ini Pandau 2, Kecamatan Medan Area ya, Kota Medan. Pendidikan terakhir S1. Saudara kenal dengan terdakwa Thomas Tidak Lembong? kenal Yang Mulia. Tidak. Saksi berikut atas nama siapa? Eka Sapanca. Eka Sapanca. Ya, Yang Mulia. Saksi Eka Sapanca lahir Tanjung Karang 7 Mei 1977 betul? Betul. Ya. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, agama, Katolik, Yang Mulia. tinggalnya di mana? Jalan Pulau Matahari, Blok A5, Kembangan, Jakarta Barat ya? Ya. Pekerjaan Wira swasta. di ini tertulis Direktur PT Permata Dunia Iya. Sukses Utama ya. Benar. Ya. Itu di tahun 2016 ya. Benar. Pendidikan terakhir S1. Kenal dengan Thomas Trikasih Tidak, Lembong? Yang Mulia. Tidak. Berikut Bapak atas nama Hans Walita Utama yang mulia.
Saksi Hans Valita Hutama. Siap. Ya. Saudara lahir Tanjung Karang 19 April 1961 ya. Betul. Laki-laki Indonesia. Agama? Kristen. Tinggalnya di mana? Total Senayan. Senayan residen Blok C nomor 15. Jakarta Selatan ya. Pekerjaan? Wira swasta. Di RUT PT BMM. Berkah Manis Manis Makmur. Makmur ya. Betul. Pendidikan terakhir SMA, betul. Pendidikan terakhir SMA, Betul. ya. Kenal dengan Thomas Rikasi Lempong? Sebelumnya tidak, Pak. Tidak ya. Tapi karena satu rutan sekarang saya kenal. Tidak ada hubungan keluarga ya. Tidak kenal. Saksi berikut atas nama siapa? Hansen Setiawan yang mulia. Hansen Setiawan. Ya, Saksi Hansen Setiawan lahir Jakarta 25 Maret 1982, betul? betul yang mulia. Ya. Laki-laki Indonesia. Ya. Agama? Katolik. Pekerjaan? Dia Direktur PT Setra Usaha Tamajaya. Tinggalnya di mana? Jalan Pasar Pagi 47, Jakarta Barat. Tambora, Jakarta Barat ya. Pendidikan terakhir S1, betul? Ya, betul Pak. Kenal dengan terdakwa? Sama dengan Pak Hans Pak. Tidak ada hubungan keluarga ya. Terima kasih Berikut. yang mulia. Indra Suryaningrat, Pak. Saksi Indra Suryaningrat lahir Jakarta 22 Maret 1978. Betul, Pak. Yang mulia. Laki-laki Indonesia. Agama? Isam yang mulia. Tinggalnya di mana? Di Jalan Jaya Mandala Raya nomor 39. Tebet, Jakarta Selatan ya? Iya, Betul. Jakarta Selatan. Pekerjaan? Direktur di PT Medan Sugar Industry yang mulia. Medan Sugar Industry. Oke. Ketua Umum Agri juga? Di tahun 2024 yang mulia. Di tahun? 2024. Masih sampai sampai dengan sekarang? Sekarang udah enggak. Sudah tidak. Tahun kemarin ya? Iya. Pendidikan terakhir S1 ya. Kenal dengan terdakwa? Sebelumnya tidak yang mulia. Cuma karena satu urutan jadi Tidak kenal ada yang hubungan mulia. keluarga ya. Saksi berikut atas nama siapa? Nama saya Wisnu Hendraningrat yang mulia. Siapa Pak? Wisnu Pak. Wisnu Hendraningrat. Betul yang mulia. Saksi lahir Jakarta 20 April 1975 ya. Betul, yang Laki-laki mulia. Indonesia. Agama? Islam Pak. Tinggalnya di mana? Di Dharma Wangsa Residence Pak, apartemen, Tahun unit 2, Kebayoran nomor Baru ya. 1808. Pekerjaan? Di RUT PT Andalan Furnindo. Di RUT PT Andalan Furnindo. Pendidikan terakhir S2 betul? Betul. Ya. Kenal dengan terdakwa? Tidak yang Tidak. mulia. Sama Saksi kayak berikut? Pak Indra. Iya, ya. Nama saya Hendro Giarto yang mulia. Hendro Giarto Antonio Siap. Tiwo ya. Betul yang mulia. Saksi Hendro Giarto Antonio Tiwo lahir Pekalongan 3 Maret 1966. Betul yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia. Agama? Katolik. Tinggalnya di mana? Golden Leaf Kafling 26 Jalan Perdagangan Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan ya. Ya, betul yang mulia. Pekerjaan? Karyawan swasta Di PT Duta Sugar Internasional. sebelumnya juga atau masih sebagai Sekjen Agri? Dari 2021 sampai dengan nanti ada pemilihan. Oh, sudah tidak lagi ya? Ya, Pendidikan terakhir S1. betul yang mulia. Saudara kenal dengan terdakwa Thomas Trikasi Lempong? Tidak yang mulia. Tidak. Berikut saksi Ali Sanjaya Budiarmo. Ya, yang Betul, mulia. Lahir Pontianak 25 Juni 1961. Ya, mulia. Laki-laki Indonesia. Saudara saksi tinggal di mana? Mediterania Blok J 13 nomor 10. Penjaringan, Jakarta Utara, betul. Ya, mulia. Agama? Katolik mulia. Pekerjaan? Direktur PT Kebun Tebu Mas. Kebun Tebu Mas ya, PT Kebun Ya. Tebu Mas. Pendidikan terakhir SMA. Ya, Kenal dengan yang terdakwa? mulia. Tidak. Tidak. mulia. Saksi terakhir Charles Sitorus. Betul yang Ya. Saudara lahir di Medan 9 Mei 1966, betul? Betul yang Ya, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia ya. Betul.
Tinggalnya di mana? Di Komplek Gudang Peluru Blok P395, Kebon Baru, Tebet. Agama? Kristen. Pekerjaan? Waktu kasus ini saya Direktur Business Development PPI. Di 2015-2016 Direktur Ya, PPI. PT PPI, Perusahaan Perdagangan Ya. Indonesia ya. Betul, Yang Mulia. Pendidikan terakhir S3 ya. Betul, Yang Mulia. Kenal pastinya dengan Kenal, Yang terdakwa Mulia. Thomas Rikasi Kenal, Lembong ya. Yang Mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Baik, saksi ya, sebelum memberikan keterangan disumpah dulu. Bersedia ya. Untuk itu yang Islam silakan lebih dahulu disumpah, diambil sumpah, maju ke depan. Yang Islam dulu. Baik, seluruhnya saksi sudah disumpah ya? Atau ada yang belum? Sudah semua. Jadi kami ingatkan, konsekuensinya harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang saudara alami sendiri, yang saudara lihat langsung, atau dengar sendiri ya. Ini terkait dengan dakwaan penuntut umum yang dituduhkan kepada terdakwa Thomas Rikasi Lembong. Ini adalah berita acara pemeriksaan saudara di depan penyidik. Ya, sudah benar keterangannya? Ya, benar ya? Atau saat pemeriksaan tersebut ada paksaan atau tekanan dalam memberikan keterangan ini? Tidak ya? Baik. Untuk itu penuntut umum untuk pemeriksaan saksi ini ada 10 ya. Bagaimana? Mau dibagi per sesi? Kami Apa? bermohon Sesuai dengan masing-masing peran dari untuk putusan kali ini kami bermohon untuk diperiksa secara sekaligus Yang Mulia. sekaligus. Ini direktur sebagiannya dari perusahaan-perusahaan ya. Selebihnya? Selebihnya ada 2 orang saksi dari Kementerian Perekonomian dan 1 lagi saksi dari perusahaan stafnya. Saksi lain di luar 2 saksi Pak Lukita dan Ibu Agustin itu saksi yang menjadi tersangka juga di perkara lainnya. Nah, demikian ya, dari perusahaan PT-PT Iya, yang dalam berkas perkara lainnya juga sebagai tersangka. siap. Demikian. Dari penasihat hukum silakan tanggapannya. Ya. Baik, izin Yang Mulia, kami sih berharap Pak Lukita dan Bu Agustin diperiksa lebih dulu agar lebih sinkron dalam pembuktian material di persidangan ini. Nanti untuk ya. PT Kami paham PPI intinya. dan swasta baru bersamaan. Baik, jadi juga melihat waktu yang ada ya. Untuk lebih pas memang 2 orang saksi dulu, Pak Lukita dan Ibu ya. Iya, Demikian ya. Nanti untuk sesi berikutnya
yang dari perusahaan kita lanjutkan pemeriksaan. Ya. Demikian penuntut umum. Ya. Nah, silakan untuk Pak Lukita dan Ibu Agustina dulu ya. Mohon maaf yang saksi lainnya nanti setelah pemeriksaan Pak Lukita dan Ibu Agustina untuk kembali lagi ke ruangan. Sementara di luar dulu. Terima kasih. Di luar dulu ya. Untuk yang sesi nanti berikutnya sekaligus demikian ya. Dan mengingat masih banyaknya saksi, selain 2 orang ini, masih ada 8, mohon pertanyaan pun langsung pada inti materi substansi dari dakwaan saudara. Ya, kami berikan kesempatan penuntut umum. Silakan di luar dulu. Baik, silakan penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan lebih dahulu kepada saksi. Dan mohon kalau memang tidak tahu, jawab saja tidak tahu ya. Jangan dikarang-karang. Ya, paham ya? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Untuk saksi pertama, kami ke saksi Lukita Dinar Syahtuo. Benar ya? Saudara saksi tadi disampaikan bekerja di Kementerian Kemenko ya? Menko Bidang Perekonomian, benar? Betul, Bapak. Jabatannya di periode tahun 2014 dengan 2017 sebagai apa saksi? Saya sebagai Sekretaris Menko Perekonomian dari tanggal 31 Desember hingga tanggal 19 Oktober tahun 2017. 31 Desember 2014 sampai 19 Oktober 2017. Itu ya. Untuk jabatan saksi sendiri secara garis besar fokusnya apa? Sebagai Sekretaris Menko, kami melaksanakan tugas, melakukan koordinator pelaksanaan tugas kantor Menko Perekonomian, kemudian melakukan pembinaan, dan ketiga memberikan dukungan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kantor Menko Perekonomian. Kaitan dengan komoditas pangan, terutama kaitan dengan gula ya saksi ya, Kementerian Bidang Perekonomian itu memiliki peran seperti apa saksi? Tugas kantor Menko Perekonomian lain adalah terutama melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan urusan-urusan bidang perekonomian. Dalam hal ini di bawahnya ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan lain-lain yang berada di bawah koordinasi Kemenko bidang perekonomian saat itu. Di Kemenko sendiri di bawah deputi apa itu? Untuk yang terkait dengan komoditi pangan, itu ada deputi bidang koordinator pangan dan pertanian, deputi 2. Oke, saksi ya, kaitan dengan Permendak 117/2016 dan Permendak 257 tahun 2004, apakah itu Permendak yang mengatur terkait dengan ketentuan importasi gula, saksi? Ketika itu saya belum ketahui, karena saya sebagai Setmenko tidak langsung menangani gula, namun di dalam proses penyidikan pemeriksaan ini, ya kami dikenalkan dengan dokumen-dokumen tersebut. Jadi yang mulia saya nyatakan ya. Iya, betul ya. Kaitan dengan pasal 3 dan pasal 4 ya saksi ya, jumlah gula yang diimpor pasal 3 harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Terusnya pasal 4, impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan kestabilan dan stabilitas harga gula, kestabilan harga gula kristal putih. Di sini tadi kan ada dibahas, ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi di antar kementerian. Apakah ini yang saksi maksud tadi di awal bahwa tugas kementerian adalah mengkoordinasikan antar kementerian terkait dengan komoditas pangan? Baik, terima kasih. Tugas kantor Menko Perekonomian itu tertuang di dalam Perpres 18 tahun 2015. Secara umum menyebutkan hal-hal koordinasi sinkronisasi terkait dengan urusan di bidang perekonomian. Tadi yang Bapak tanyakan adalah apa yang tertuang di dalam Permendak, di mana Permendak itu mengatur rapat koordinasi antar
kementerian instansi, memang tidak secara khusus pengalaman kami, tidak secara khusus menyebutkan itu adalah rakor Menko Perekonomian. Sehingga bisa saja diartikan, karena itu adalah Permendak, bisa diartikan juga itu adalah rakor Menko Perekonomian, bisa juga adalah rakor yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dengan kementerian terkait lainnya. Itu pemahaman kami yang mulia. Iya, bisa rakor Kemenko dan bisa juga antar kementerian ya saksi ya. Ya. Kemudian kaitannya saksi ya, yang dibahas di rapat koordinasi yang di bawah Kemenko Perekonomian itu bagaimana saksi mekanismenya? Misalnya apakah ada permintaan atau bagaimana? Baik, ada beberapa jenis rapat koordinasi yang diadakan oleh kantor Menko Perekonomian, sehingga saya yang utama itu ada 4. Satu, ada arahan dari Bapak Presiden agar Bapak Menko Perekonomian melakukan pertemuan koordinasi untuk satu isu tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai Menko Perekonomian tentu beliau juga bisa berinisiatif apabila melihat misalnya ada isu-isu tertentu yang mungkin perlu dikoordinasikan sehingga beliau berinisiatif untuk mengadakan rakor tersebut. Yang ketiga bisa juga itu adalah usulan dari menteri terkait. Menteri yang di bawah koordinasi Menko Perekonomian kemudian mengatakan kami perlu mengadakan rapat koordinasi di bawah pimpinan Bapak Menko. Yang keempat bisa juga yang terkait dengan usulan dari teknis kedeputian sendiri. Misalnya deputi tadi bidang pangan melakukan koordinasi di tingkat teknis dengan dirjen ataupun pejabat lain di kementerian lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian, kemudian mengusulkan kepada Pak Menko ini mohon agar dapat diadakan rapat untuk di tingkat menteri. Jadi itu 4 hal utama yang biasanya kami adakan rapat di tingkat menteri, rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Menko. Ya. Tadi kaitan dengan Permendak tadi ya saksi ya, di pasal 3 dibahas tuh bahwa untuk impor gula itu dibahas rapat antar kementerian ya saksi ya, entah itu di antar kementerian ataupun di tingkat Menko ya. Itu urgensinya apa saksi sehingga harus dilakukan hal tersebut? Apakah gula termasuk barang terbatas kah? Apakah memang harus diatur sedemikian rupa? Gula adalah komoditas penting, jadi termasuk barang pokok penting yang memang seringkali terutama concern dari kantor Menko tentunya adalah ketersediaan bahan-bahan komoditas penting ini menjadi sangat perlu karena tentu menyangkut ini adalah hajat hidup orang banyak. Nah seringkali misalnya dalam kaitannya dengan menghadapi hari raya, hari tentu ataupun keadaan misalnya ada paceklik dan sebagainya, maka disitulah kemudian Menko Perekonomian perlu untuk kemudian memastikan, karena seringkali juga Bapak Presiden memberikan arahan agar dipastikan kesediaan pangan cukup, harga-harga jangan naik. Nah itu hal seperti itulah yang kemudian menyebabkan kantor Menko Perekonomian mengadakan rapat reguler yang terkait dengan komoditas-komoditas penting ini, beras, gula, dan sebagainya. Dan tentunya pada saat-saat khusus seperti tadi yang saya sampaikan adalah misalnya hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Nataru, itu kemudian Pak Menko berinisiatif untuk mengadakan rapat untuk yang komoditas-komoditas penting ini. Disitulah antar kementerian itu berdiskusi ya saksi ya, apakah ini perlu impor atau tidak, kalau impor jumlahnya berapa yang dibutuhkan, seperti itu saksi? Antara lain ada yang dibahas tentang impor, kadang-kadang ada yang kaitan dengan produksi bahan-bahan pokok tersebut gitu ya. Ada juga yang terkait dengan data-data yang memang perlu betul menjadi acuan bagi pada Bapak Menko misalnya, khususnya mengenai beras, seringkali dibahas mengenai ketersediaan stok-stok yang ada. Jadi tidak selalu memang harus impor, tetapi ada berbagai hal yang terkait dengan isu barang pokok penting itu menjadi concern untuk hal yang bisa dibahas di dalam rakor Menko Perekonomian. Oke. Kembali ke tupoksi saksi ya sebagai Sesmenko ya. Di sini saksi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ya. Saksi yang mengatur range rapat-rapat tersebut benar? Benar ya.
Kemudian saksi ya, kaitan dengan komoditas gula di periode 2015-2016, ini saya langsung merujuk ke BAP ya, BAP saksi tanggal 26 bulan 11 2024 di BAP saksi tersebut. Di poin 7 saksi menjelaskan ada sekitar 12 kali rapat yang kaitannya terkait dengan komoditas gula. Dari rapat tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan 2 Desember 2016 saksi ya. Dalam rapat-rapat tersebut saksi, apakah rapat tersebut ada risalahnya? Betul. Setiap rapat kami mengupayakan adanya risalah rapat seperti yang kebetulan di bawah koordinasi saya itu ada eselon 2 yang namanya Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat. Nah, Biro Persidangan inilah yang kemudian bertanggung jawab untuk menyiapkan, kemudian merencanakan, menyiapkan, kemudian menuliskan risalah rapat sampai kemudian mendistribusikan hasil rapat tersebut. Yang terkait dengan, mohon maaf tadi, Bapak, yang terhormat Pak Jaksa, yang terakhir tadi pertanyaan spesifiknya apa? Kan ada 12 kali rapat ya, terkait risalah ini ya saksi di BAP saksi sendiri. Risalah ini ada yang masih bentuk draft, ada yang sudah ditandatangani, kemudian daftar hadirnya ada. Ini bagaimana saksi, ada yang masih bentuk draft dan ditandatangani? Iya, jadi memang seharusnya semua risalah rapat itu saya tanda tangani sebagai petugas yang bertanggung jawab, sebagai pejabat secara struktural bertanggung jawab menandatangani risalah rapat tersebut. Memang kemudian ada beberapa di dalam dari 12 itu yang belum saya tanda tangani. Ini pun baru saya ketahui pada saat proses persidangan ini, karena kemudian biasanya mekanisme setelah dituliskan oleh penyusun risalah akan ada 2 pemeriksa, yaitu adalah atasan yang bersangkutan, kemudian adalah Kepala Biro Hukum Humas Persidangan. Nah, dari sana baru kemudian mereka akan mengedarkan dulu kepada pihak terkait, khususnya internal, misalnya tadi Kedeputian 2 karena terkait dengan urusan pangan, maka setelah dari mereka itu selesai baru diberikan ke saya untuk saya tanda tangani, untuk saya lihat, saya tanda tangani. Nah, kalau belum saya tanda tangani berarti draft tersebut belum disampaikan kepada saya. Nah, kenapa belum kepada saya? Dalam proses penyidikan ini akhirnya saya tanyakan bahwa mereka sedang mensirkulasikan itu kepada kedeputian terkait, tetapi belum ada respon. Sampai saya kemudian selesai dari Kementerian Perekonomian, maka draft yang belum saya tanda tangani itu belum saya tanda tangani. Jadi itu yang terjadi, tetapi dari sisi prosesnya, saya kira ada undangan rapat, ada daftar hadir, ada kemudian risalah yang memang belum saya tanda tangani. Jadi secara administratif ada kesalahan, namun secara substansi saya dapat mengatakan bahwa itu mencerminkan jalannya diskusi di dalam rapat tersebut. Oke. Kaitan hal tersebut saksi, apakah risalah tersebut ditembuskan ke kementerian masing-masing? Ketika sudah saya tanda tangani, ya akan dikirimkan kepada kementerian lembaga terkait. Rapatnya ada, tapi risalahnya ada yang masih bentuk draft dan ada yang sudah tanda tangan, begitu saksi ya? Dari 12 itu yang terhormat Bapak Jaksa, ya mungkin belum disirkulerkan, karena kalau disirkulerkan kepada kementerian lembaga, harusnya sudah saya tanda tangan. Oke, lanjut saksi ya, ke poin 7, ke poin 10 BAP saksi tadi di tanggal, di BAP tanggal 26 bulan 11 2024 ya. Ini saudara saksi merincikan risalah rapat kementerian di Menko, ada 12 kali rapat, mulai dari tanggal 12 Mei 2025, ini saudara saksi rincikan, mungkin kami akan bertanya poin-poinnya saja ya. Saksi, di antara 12 rapat yang kaitannya terkait dengan komoditas gula tersebut, saksi berapa kali hadir, yang saksi hadir sendiri?
Seingat saya sekitar 10 saya hadir. Sebagian besar hadir berarti ya? Sebagian besar Di hadir. rapat-rapat tersebut ya. Kita ke rapat, mungkin saksi bisa sambil buka BAP-nya biar di rapat koordinasi antar kementerian tanggal 12 Mei 2015 saksi ya. Oke. Di rapat tersebut saksi ya, Menteri Perdagangan menyatakan, apakah Menteri Perdagangan menyatakan stok gula masih mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor. Seluruh pabrik gula akan diminta untuk menyalurkan gula rafinasi kepada industri makanan dan minuman, bukan disalurkan kepada konsumen langsung. Kemudian, Menteri BUMN menyampaikan impor gula saat ini lebih besar dari kebutuhan gula sehingga menyebabkan gula tersebut merembes ke pasar. Apabila impor gula tersebut tetap dilakukan, maka diusulkan dapat diberikan izin impor adalah PPI. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan HPP gula ditetapkan sebesar 8.900. Yang kami tanyakan, benar saksi di rapat tersebut dibahas seperti itu? Spesifiknya tentu karena itu sudah kejadian 10 tahun yang lalu, tetapi saya mempercayai draft rapat ini, meskipun ini belum saya tangani, itu adalah apa yang dilakukan pembahasan pada saat tanggal 12 Mei tersebut. Baik, sebelum dilanjutkan ya, Mei 2015, ya. Ya, Mei Saat 2015. itu, Ya. siapa Menteri Perdagangannya? Menteri Perdagangannya Bapak Rahmat Gobel yang mulia. Masih Bapak Rahmat Bapak Gobel Rahmat ya? Gobel. Belum saudara terdakwa. Belum, Mbak. Kemudian untuk penandatanganan yang saudara tanda tangan itu saudara tanda tangan setiap risalah rakor tadi ya. Itu yang saudara tanda tangan yang saudara hadiri atau termasuk juga yang saudara tidak hadir di situ? Yang saya tidak hadiri juga saya tanda tangan yang mulia. Termasuk Termasuk saudara yang tidak saya hadir. tangan. Bentuk risalah yang saudara tanda tangani merupakan hasil kesimpulan atau termasuk juga draft-draft yang disampaikan masing-masing kementerian? Bentuk risalah rapat yang biasanya kami tulis adalah berisi pembahasan poin-poin yang disampaikan oleh para peserta rapat yang ingin menyatakan rapat. Kemudian memang di bagian akhir ada bagian kesimpulan yang biasanya itu adalah yang ditekankan, poin-poin yang ditekan oleh bagian akhir dalam risalah tersebut dalam ya, risalah ada poin-poin yang sebagai hasil ataupun kesimpulan. Sebetulnya sebagai hal yang ditekankan oleh Bapak Menko Perekonomian yang mulia. Baik, Karena di luar risalah tersebut apa masih ada? di luar risalah draft-draft tersebut atau nggak ada, kesimpulan lainnya? tidak ada, Hanya tidak ada disitulah dimuat ya? Iya, hanya disitulah dimuat hasil daripada pembahasan, baik apa yang disampaikan oleh peserta rapat maupun yang kemudian diarahkan ataupun mendapatkan penekanan dari Bapak Menko Perekonomian selaku pimpinan rapat. Terima kasih. Silakan dilanjutkan penutupnya. Lanjut saksi ya, kita ke Rakortas tanggal 7 Desember 2015 ya. Di BAP saksi ini 12 Mei nih, mungkin diganti ya saksi ya. 17 ya. Iya, baik. Di situ GKP masih kurang sekitar 200.000 ton di awal tahun 2016 dan kurang tersebut diputuskan untuk dipenuhi melalui impor. Terusnya perlu diberikan keluasan kepada perum bulog agar dapat membeli bawang, gula. Kemudian Menteri Perdagangan diusulkan diberikan fleksibilitas secara maksimum di dalam berbagai kebijakan termasuk kebijakan mengenai impor. Di dalam rapat tersebut belum ada kesimpulan saksi ya untuk diputuskan siapa yang akan mengimpor ya. Keputusan siapa yang akan mengimpor belum ada. Belum ada ya. Lanjut ya. Kemudian di rapat tanggal 10 ya saksi ya. Disimpulannya Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian menyampaikan mengenai gula kami memutuskan untuk melakukan impor hanya untuk gula rafinasi sebanyak 3,2 juta ton karena belum tersedia di dalam negeri sehingga mengenai gula sudah dapat dilaporkan pada Presiden. Di rakor tersebut tidak terdapat dalam kesimpulan saksi. Hanya Mengenai pembahasan saja di rakor yang tanggal 10. ya. Mengenai keputusan impornya, begitu? Iya. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, Bapak Jaksa, bahwa
Bapak penuntut umum, mohon maaf. Risalah rapat itu berisi semua poin-poin yang disampaikan oleh peserta rapat yang menyampaikan pendapatnya di dalam rapat tersebut. Kemudian ada kesimpulan itu adalah berupa penekanan yang disampaikan oleh Bapak Menko. Nah, apakah kemudian yang terkait dengan hal keputusan tersebut bagi kami ini adalah yang kami pahami di dalam kantor Menko Perekonomian bahwa pembahasan itu menjadi referensi bagi kementerian lembaga, ya. Apalagi kalau memang hal-hal tersebut menjadi hal yang bukan dalam bentuk suatu perdebatan atau apapun yang mungkin menunjukkan bahwa masih ada hal yang harus diarahkan ataupun diputuskan oleh Bapak Menko Perekonomian. Oke. Kira-kira begitu. Lanjut saksi ya, kita ke rakor tanggal 28 Desember ya. Di sini Perum Bulog segera berkoordinasi dengan PT PPI terkait impor gula sambil menunggu penyelesaian peraturan pemerintah tentang bulog. Kemudian juga disimpulkan stok akhir sebesar 840.000 ton kurang lebih dapat digunakan untuk bulan Januari sampai dengan April. Benar ya? Ya, itu yang tertuang sebagaimana di dalam risalah rapat. Menteri Perdagangan menugaskan PPI Disebutkan penuntut umum Januari sampai dengan April tahun 2016. Ah iya, biar jelas. Oke. Kemudian Menteri Perdagangan menugaskan PPI untuk melakukan operasi pasar gula melalui Kementerian BUMN dengan menyertakan PTPN. Ada dapat tersebut? Ya, ada ya? dinyatakan di dalam. Kesimpulan dari rapat di tanggal 28 tersebut, saksi ya, Perum Bulog segera berkoordinasi dengan PT PPI terkait impor gula sambil menunggu penyelesaian peraturan pemerintah tentang Perum Bulog. Awal tahun 2016 diagendakan untuk membahas kembali mengenai gula. Betul, itu Betul ada ya? disampaikan di dalam risalah rapat. Oke, kita ke rapat tanggal 29 ya, saksi ya. Di rapat tanggal 29, rapat 29 April ya. Oke, terkait dengan gula, PT PEN berkomitmen untuk membeli tebu kepada petani dengan rendemen sebesar 8,5%. PT PEN dapat disetujui untuk melakukan impor raw sugar selama 2 tahun sebanyak 381.000 ton dengan tujuan agar dapat menjamin kestabilan harga gula di pasar tingkat konsumen. Itu salah satu poinnya saksi ya. PT PEN diberikan persetujuan impor. Benar saksi? Di rapat tanggal 28. Iya, sebagaimana tertuang dalam 29. risalah. Demikian, betul. Kemudian rapat di 9 Juni saksi ya. Rapat 9 Juni juga kesimpulannya, Perum Bulog dapat melakukan impor 100.000 ton gula kristal putih dan 381.000 ton raw sugar. Impor gula kristal putih di awal tahun sebesar 40.000 ton dan akan dilanjutkan secara berkala. Kesimpulannya itu saksi benar? Ya, demikian. Oke. Kemudian di rakor 26 Juli 2016 saksi ya. Ini kaitan tentang gula saksi ya. Ya. Rakor memutuskan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian akan melakukan komunikasi dengan 7 perusahaan yang selama ini menguasai impor gula. Kemudian Permendak yang mengatur tentang dilarangnya gula kristal putih masuk ke pasar dikecualikan bagi gula kristal putih yang dimiliki Perum Bulog. Dengan demikian gula kristal putih yang dimiliki Perum Bulog dapat masuk ke pasar. Pengecualian tersebut berlaku akhir September 2016 agar harga gula menjadi 12.500. Itu saksi ya? Ya. Kesimpulannya ya. Di rakor tanggal 26 Juli 2016. Di sini disimpulkan bagian akhir ya, impor gula baik gula konsumsi maupun industri diberikan kepada Bulog untuk selanjutnya disalurkan kepada perusahaan gula rafinasi dalam negeri dengan menggunakan mekanisme transparan. Kemudian sisa alokasi gula raw sugar PT PTN sebesar 260.000 ton dialihkan ke
ke Bulog untuk pelaksanaan importasinya. Jangka waktu impor sampai dengan Desember 2016 untuk operasi pasar dengan target akhir tahun 2012. Untuk tambahan alokasi ini Menteri Perdagangan akan memberikan surat pengecualian agar Bulog dapat mengimpor raw sugar pada range 600 sampai 1.200. Itu saksi ya? Ya. Oke saksi ya, dari rakor-rakor tersebut saksi ya, yang saya tanyakan lebih lanjut, kaitan dengan persetujuan impor yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan di awal bulan Januari kepada 8 perusahaan gula rafinasi, kemudian kaitan juga dengan impor gula kristal mentah yang berubah jadi gula kristal putih, kaitan dengan penugasan Inkopkar, Inkopol, Puskopol, dan SKPP TNI Polri, apakah ada pernah dibahas di sini? Terkait dengan yang khusus di luar BUMN, seingat saya memang tidak dibahas dalam rakor Menko Perekonomian. Oke, itu ya. Yang kami lihat dari risalah yang kami ketahui ya memang yang kami ingat itu yang terkait dengan BUMN saja yang disebutkan di dalam pelaku-pelaku ya, maksudnya pelaku-pelaku yang memang diberikan pembahasan itu adalah ya tadi Bulog, kemudian PTPN, PPI, namun yang swasta kami tidak pernah, seingat saya kami tidak menyebutkan siapa-siapa pihak-pihak yang non BUMN tersebut. Kami lanjut ke saksi Agustin yang mulia, ntar baru teman-teman lainnya. Saksi Agustin ya, saksi Agustin di sini sebagai manajer akuntansi PT Duta Sugar Internasional dan PT Jawa Manis Rafinasi ya, benar ya? Ya, benar Pak. Di sini kita akan fokuskan ke PT Duta Sugar Internasional. Duta Sugar Internasional ya, saksi menjabat sebagai manajer akuntansi sejak kapan di dua perusahaan tersebut? Sejak 2019 Pak. Berapa? 2019. 2019, artinya di periode 2015-2016 saksi belum menjabat ya? Belum menjabat. Belum menjabat ya. Oke. Kemudian saksi ya, karena saksi belum menjabat di periode tersebut yang menjabat sebagai 2015-16 tersebut yang menjabat sebagai Direktur PT Duta Sugar Industri siapa saksi? Berdasarkan akta di sini, karena saya belum menjabat, saya hanya berdasarkan akta saja ya Pak ya. Benar Pak Tuan Erik dan Nyonya Muskim. Kemudian ada Pak Eri dan Pak Tony Musim. di 2017 Presiden Direktur Tuan Erik dan Direkturnya Tuan Hendra Giarto Atio. Ya, Benar ya? benar Pak. Kemudian saksi kaitan dengan penugasan PT Duta Sugar Industri, apakah saksi mengetahui pernah mendapat penugasan dengan PT PPI bekerja sama di tahun 2016? Ada Pak, 2016 ada dapat kuota impor dari Dibuka aja PPI. saksi boleh? Oh, Maskernya biar jelas ya. Soalnya saya batuk Pak. Iya nggak apa-apa. Mungkin Pak Mus. Oke. Pernah ya ada kerjasama tersebut saksi ya? Pernah Pak. Kaitan dengan kerjasama tersebut saksi ya, saksi mungkin melihatnya dari sudut akuntansinya ya. Dari segi akuntansinya saksi itu berapa gula yang dibeli atau gula yang dijual oleh PT Duta Sugar Industri dalam kerjasama tersebut? Harga beli gula raw sugar-nya itu 381,02 USD. Kemudian harga jual ke PPI Rp9.000 per kilogram. Itu ya. Kemudian saksi, dari kerjasama tersebut saksi, apakah PT Duta Sugar Industri memperoleh keuntungan? Kami fokus yang di PPI aja, di BAP saksi kan ada kerjasama dengan Bulog dan lain sebagainya. Yang kerjasama dengan PPI saksi, bisa saudara saksi jelaskan? Kalau khusus untuk PT PPI, kita agak susah menghitungnya ya Pak, karena di PT Duta Sugar itu hanya memiliki satu mesin produksi. Jadi baik produksi gula rafinasi maupun gula kristal putih itu menggunakan mesin yang sama. Dan biaya kalau begitu biaya penyusutan, biaya gaji dan biaya listrik segala macam itu semua dibagi untuk produksi gula kristal putih dan gula rafinasi. Tapi
sewaktu kita ini mesinnya juga satu, sehingga waktu kita memproduksi gula rafinasi otomatis kita tidak memproduksi gula kristal putih. Begitu juga sebaliknya. Sewaktu memproduksi gula kristal putih, kita tidak memproduksi gula rafinasi karena hanya satu jalur saja, seperti itu Pak. Oke, yang saya tanya tadi kan keuntungan saksi ya. Ini di Iya. BAP saksi, di BAP terakhir saksi ya di 28 bulan 11 2024 kerjasama dengan PT PP itu keuntungan yang didapat itu 101 miliar 238 kurang lebih. Benar Pak, itu sebetulnya pada pemanggilan pertama sudah diminta, dan karena kita tidak tahu bahwasannya ini fungsinya untuk apa, permintaannya itu dari 2015 sampai 2023, dan kita hanya bisa menggunakan menghitungnya secara proporsional. Jadi dari data audit report yang dari external auditor, kita langsung menghitung biayanya itu, baik biaya dan pendapatan itu semua dalam proporsional Pak. Proporsional ya. Benar. Kemudian Dan perlu kita jumlahnya sampaikan, seperti itu ya. Dalam Benar. rupiah. Bapak coba hitung itu dalam pembukuan USD Pak. Kita dalam mata uang USD. Karena PT Duta Sugar itu PMA, maka kita pembukuannya dalam mata uang USD. Jadi segala pemasukan, pendapatan atau biaya kita sistem langsung mengkonversi ke USD. Tapi di Sehingga BAP yang saksi ini menjelaskan keuntungan tersebut dalam bentuk rupiah. Apakah saudara konversi ketika di BAP ini dalam bentuk rupiah? di laporan laba rugi itu saya sampaikan dalam USD. Cuman di bawah itu saya langsung di bawah menggunakan kurs rata-rata per bulan dan per tahun itu rupiah. Jadi waktu penyidiknya menanyakannya, penyidiknya langsung mengalihkan profitnya itu dikali dengan kurs rupiahnya. Kalau Bapak lihat laporannya itu dalam pembukuan USD Pak. Untuk HPP di PT Duta Sugar Industri periode 2015 berapa saksi? Di poin 7 ini saksi menjelaskan nih, ada tabelnya di BAP terakhir. Iya, tabelnya dalam USD Pak. USD ya? Kalau dalam bentuk rupiah berapa saksi? Dan komponen apa aja yang dihitung? Komponen dalam HPP itu ya harga beli, ada biaya masuknya, ada biaya biaya shipment handling dan segala macam, kemudian ada biaya produksi, biaya gaji, biaya penyusutan, kemudian ada factory overhead, ada general overhead, ada biaya admin dan biaya sales marketing. Itu ada tadi overhead lain sebagainya ya. Iya. Untuk rekening sendiri yang digunakan PT DSI di tahun 2016 itu benar rekening BCA, kemudian ada rekening Mandiri, BCA Jakarta, BCA Medan, Mandiri Medan dan Mandiri Jakarta. Ya, benar Pak. Ada rekening dolar dan US dollar ya. Benar Pak. Ini nomor rekeningnya di BAP saksi poin dari nomor 1 319 3110 0780 sampai dengan nomor rekening Mandiri Jakarta 122 strip 00 strip 08 8126 strip 6, benar? Sesuai dengan yang di BAP Pak. Dan kita juga sudah memberikan rekening korannya semua Pak. Oke, udah Mas. Lanjut. Izin meneruskan yang mulia ke Pak Lukita kembali Pak Lukita. Baik Pak. Pak Lukita tadi dipertanyakan oleh kawan kami terkait adanya rakortas tanggal 28 Desember 2015 Pak ya. Di dalam poin kesimpulan dan kesepakatannya itu itu khusus gula itu Perum Bulog segera berkoordinasi dengan PPI ya Pak. Kemudian poin keduanya di awal tahun 2016 akan diagendakan untuk pembahasan kembali mengenai gula. Seingat dan sepengetahuan Bapak, rakor berikutnya setelah rakor 28 Desember 2015 itu rakor tanggal berapa? Seingat saya kalau terkait gula itu di bulan April. Iya. Saya ingatkan lagi mungkin ada rakor di tanggal 29 April tahun 2016. Iya. Oke. Di antara rentan waktu Desember 2015 dan April 2016, apakah saudara atau di dalam rakor April ini pernah dilaporkan bahwa telah ada realisasi atau persetujuan impor untuk 3 penugasan? Pertama di 20 Januari 2016
ada penugasan terhadap PT PPI untuk kerjasama dengan 8 perusahaan rafinasi dengan total importasi yang diberikan persetujuannya oleh terdakwa Tom Lembong itu sebesar 200.000 ton. Kemudian di tanggal 8 Mei 2016 itu melalui kerjasama penugasan terhadap Inkopkar itu melalui PT Angel itu 105.000 tonase juga ton. Kemudian di April 2016 ada juga penugasan terhadap Inkopkar sebesar 262.500 ton, Pak. Total keseluruhan di periode itu ada 500.000 ton. Nah, ini realisasi importasi GKM ini yang tadi kan di 28 Desember itu akan menunggu adanya rakortas berikutnya. Ternyata rakortas itu kan terselenggara di 29 April ya, yang sudah. Tapi sebelum itu sudah ada realisasi yang tadi saya sebutkan senilai 500.000 ton gula kristal mentah. Pertanyaan saya, apakah terhadap importasi 500.000 gula kristal mentah yang sudah ada realisasinya dalam periode itu, di rakortas di 29 April dibahas tidak? Ada realisasi ke PPI, ke Inkopkar lagi seperti itu? Seingat saya, sebagaimana di dalam risalah, kalau memang disampaikan tentu ada di dalam risalah rapat. Nah, ada tidak di 29 April? Oke, membahas tentang realisasi ke Inkopkar 105, kemudian Inkopkar kedua 262, ke PPI 200.000 ton. Ini jumlahnya sangat besar, Pak, 500.000 ton. Iya. Kalau yang saya lihat di dalam risalah April tidak ada ya? Tidak disampaikan mengenai hal Berarti tersebut. itu tidak pernah dibahas ya? Ya, Dan kalau tidak pernah tidak ada di disampaikan risalah, di rapor 29 April 2016 ya. Ya. Oke, kemudian saya mempertegas kembali tadi di pertanyaan kawan saya, ada Inkopkar di 2015 105.000 ton, kemudian Inkopkol di 2016 tahap pertama itu 262.500.000 ton, kemudian Inkopkol 2016 tahap kedua itu 200.000 dan 111.625 ton. Kemudian ada penugasan ke Puskopol itu 50.000 ton. Total dari semua penugasan ini adalah 728.000 ton. Penugasan-penugasan pada Inkopkar, Inkopol, dan Puskopol ini pernah dibahas atau ada simpulan atau pernah dibahas tidak di rakortas yang saudara ikuti? Baik, Bapak Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana saya sampaikan tadi, hal yang pernah dibahas seingat saya di dalam sidang-sidang Rakor Menko itu lebih yang terkait dengan penugasan kepada BUMN. Oke, berarti apa yang dilakukan oleh non BUMN, seingat saya itu tidak ada pembahasan mengenai. Oke, terakhir saudara saksi ya, di risalah Rakor tanggal 29 April 2016 itu di poin kesimpulannya secara tegas ada menyimpulkan bahwa, bentar ya, di poin kesimpulannya, satu, PTPN berkomitmen untuk membeli tebu pada petani. Kemudian kedua, PTPN dapat disetujui untuk melakukan impor raw sugar atau GKM selama 2 tahun. Artinya khusus di Rakor 29 April ini secara tegas di poin kesimpulan dan kesepakatannya itu ada menugaskan pada PTPN untuk melakukan importasi gula kristal mentah atau raw sugar. Pertanyaannya, saudara kan ikut dalam rakor-rakor tadi, rakor-rakor yang mulai dari 2015. Kenapa hanya di rakor tanggal 29 April 2016 itu yang hanya memuat kesimpulan terkait penugasan importasi gula kristal mentah ini? Tidak ada di rakor-rakor lain disimpulkan seperti ini, Pak? Baik, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, risalah rapat itu memberikan gambaran mengenai lalu lintas diskusi ataupun semangat pembahasan di dalam rapat-rapat koordinasi tersebut. Memang ada hal-hal yang
kemudian mendapatkan penekanan ataupun disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, itulah yang antara lain biasanya Hanya di dicantumkan 29 di dalam April itu. kesimpulannya. Oke. Contoh misalnya yang 12 Mei, Bapak Menteri Perdagangan saat itu ataupun Menteri BUMN saat itu mengatakan tidak ada impor 3 bulan ke depan. Kami tidak cantumkan di dalam kesimpulan rapat, tetapi itu adalah hal yang kemudian memang dilakukan oleh Oke. para. Berarti berdasarkan risalah rapat yang ada di dalam poin kesimpulannya Pak ya, Iya. secara tegas itu hanya 29 April dan itu Iya. penugasan terhadap PTPN ya. Itu adalah ya sebagaimana di dalam risalah rapat penugasan Oke. pada PTPN. Terima kasih Pak. Masih ada? Silakan. Saudara saksi Agustina ya, ke PP Duta Sugar Internasional ya. Ya, benar Pak. Itu apakah ada perbedaan yang diimpor GKM itu, maksudnya Duta Sugar Internasional itu produsen apa Pak? Dari izin usahanya PT Duta Sugar Internasional adalah industri gula dan pengolahan gula. Gula apa? Gula izinnya? Izinnya hanya industri gula dan pengolahan gula, tapi di izin usaha ada disebutkan perusahaan bisa melakukan diversifikasi pengembangan untuk industri gula dan pengolahan gulanya. Seperti itu saja Pak. Terkait dengan gula rafinasi dan gula putih, ada perbedaan menurut saksi? Kalau gula kristal putih dan gula rafinasi mungkin di IKUMSA di dalam keputihannya atau seperti itu Pak. Tapi saya bagian pembukuan saya kurang jelas, cuman saya taunya mungkin di dalam keputihannya itu sama kemanisannya, seperti itu Pak. Apakah pernah menerima penugasan dari Kementerian Perdagangan? Di 2017 ada menerima penugasan dari Kemendak Pak. Apakah ada perbedaan antara harga yang untuk penugasan dengan yang biasa diproduksi? Itu mesti dicek kembali Pak, karena ini sekarang pembahasan mengenai PPI dengan Pak Tom Lembong, jadi saya tidak melihat, saya tidak mengecek masalah itu Pak. Baik, cukup ya. Jadi untuk satu Agustina, saksi Agustina. Tadi ditanyakan rekan saya terkait ada kerjasama dengan PPI tahun 2016 ya? Ya Pak. Ya, berarti impor di 2016. 2016 dari PPI pada Ibu ya, pada PT Duta lah. Ya kan? Kalau dari izin PI-nya itu dari Menteri Perdagangan kalau nggak salah Pak. Ini kan kerjasama dengan PPI. Benar Pak. Ya kan? Terus gula itu yang menyalurkan itu, yang mengambil di Duta itu PPI atau bukan? Kalau dari surat jalannya tujukan ke PPI dan ada stempel PPI Pak. Ditujukan. Tapi yang mengambil di perusahaan, di pembukuan tadi itu? Di pembukuan kita mencatatnya penjualan ke PPI. Penjualan ke PPI. Ya, di Bukan surat ke, jalannya juga ada stempel PPI. Bahwa sebagai penerima. lain. Sebagai penerima ada stempel dari PPI Pak. Bukan ke distributor ada yang Bukan. mengambil? Kalau yang ngambil kurang tahu, tapi dari surat jalan saya cek tujukannya ke PPI dan stempel PPI sebagai penerima. Penerima Ya, benar Pak. Tapi dalam bentuk apa itu gulanya? Gula kristal putih. Cukup Mas Desa. Satu lagi yang majelis ke Bu Agustina Tanung, Bu Agustina terkait dengan distribusi tadi ya, distributor ya tadi ya. Ya Pak. Itu kan ada PT Sari Agro yang ditunjuk sebagai distributor ya. Itu apakah perusahaan tersebut terafiliasi dengan Duta Sugar Industri? Iya Pak. Terafiliasinya bagaimana? Terafiliasi memiliki pemegang saham yang sama Pak. Itu ya? Ya, tapi itu di penjualan PPI tidak ada ya, penjualan Kemendak yang ada penjualan ke Penugasan Kemendak yang penugasan ke Kemendak yang ada penjualan ke Sari Agrotama. Oke. Cukup. Baik, silakan. Sebentar ya. Sebentar ya, majelis ada yang mau ditanyakan. Tapi geser susah. Sebentar. Bisa di
Ada yang perlu majelis tanyakan sebentar? Ini kebetulan mic-nya mati. Atau ada mic? Ada salah satu mic yang ini belakang. Minta tolong saksi. Ya, Pak Lukita, saksi Lukita. Baik Yang Mulia. Tadi kan Bapak menyampaikan sepanjang 2015 sampai 2016 ada 12 kali rakor. Sampai 2016 bulan Desember. Ya, Desember 2016. Ya. Dari 12 rakor ini, sebagian besar Bapak menghadiri. Betul Yang Mulia. Begitu ya. Oke. Pertanyaan saya pertama, di rakor yang kapan Pak? Spesifik pembahasannya adalah terkait ketersediaan gula. Yang saya ingat betul Yang Mulia itu adalah kalau 12 Mei dikatakan cukup, kemudian 12 Mei cukup ya. Ya, kemudian yang 7 Desember tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian bahwa untuk tanggal berapa Pak? 7 Desember Yang Mulia. 27 Desember. 7 Desember Oh, 7 2015 Desember. Yang Mulia. Ya. Ya, disebutkan bahwa berdasarkan koordinasi di tingkat teknis itu untuk keperluan Januari sampai April ada kekurangan sekitar 200.000. Ada kurang sebesar Sekitar 200.000. 200.000 ton. Iya, iya. Itu di 7 Desember yang terkait Ya, dengan untuk Januari April 2016. Iya, betul. Kemudian terhadap kurangnya 200.000 ton ini, bagaimana Pak? Solusinya dibicarakan tidak? Di dalam pembahasan ya memang ya antara lain itu sebabnya di tanggal 28 Desember Ya. seingat saya ditugaskan PT PPI untuk yang melaksanakan pengadaan untuk yang sekitar 200.000 ton tersebut. Oke, jadi yang 200.000 ton yang dibahas di 27 Desember 2015 di tanggal 28 Desember itu ditugaskan kepada PPI. Betul Yang Mulia, Oke. saya itu. Untuk pengadaan yang 200.000 tadi ya. Memang angkanya tidak disebutkan di dalam kesimpulan tetapi di dalam pembahasan. Oke, teknisnya rapat. bagaimana Pak? Bagaimana Yang Mulia teknis? Imporkah untuk memenuhi ya? Kan ada penugasan kepada PPI di rakor tanggal 28 Desember 2015. Kepada PT PPI ya. Pada PT PPI. Pelaksanaannya bagaimana? Apakah dengan mekanisme importasi atau PTPN? Kalau jumlah itu memang secara nyata disebutkan itu kebutuhan impor Yang Mulia, dan itu PT PPI yang diminta untuk ditugaskan untuk itu. Tapi bagaimana kemudian PT PPI mengadakan kebutuhan 200 gula itu memang seingat saya tidak ada di dalam pembahasan. Nah, maksud saya gini, kan ada kekurangan 200.000 ton. Iya betul. Iya kan? Di dalam rakor tersebut juga dibahas tidak bagaimana pemenuhan yang 200.000 ton ini oleh PPI? Apakah melalui mekanisme importasi atau mekanisme yang lainnya? Di dalam sebut hanya langsung disebutkan bahwa untuk pengadaannya ya, tentu melalui impor itu adalah ditugaskan kepada PT PPI. Bagaimana selanjutnya PT PPI itu yang seingat saya tidak dibahas. Oke. Kemudian di rakor berikutnya ada lagi pembahasan terkait kekurangan ketersediaan gula. Izin saya lihat yang Ya. bulan April. Iya. Seingat saya ada beberapa yang misalnya
perum Bulog yang di Cara ketersediaannya dulu, Pak. oh Ketersediaan tadi kan ada 200.000 ton, ya kan? Ada lagi tidak diskusi di rakor berikutnya tentang ketersediaan gula? seingat saya tidak, yang mulia, yang 200.000 itu yang memang karena kaitannya dengan gula kristal putih operasi pasar. Ya. Tapi kalau yang GKM secara keseluruhan itu seingat saya ada disebutkan angka 3,4 juta ton untuk yang GKM gula kristal mentah. Tetapi yang gula kristal putih yang kaitannya dengan upaya untuk pemenuhan menjelang hari raya yaitu Januari sampai April itu yang saya ketahui adalah sekitar yang 200.000 ton itu. 200.000. Ya. Jadi artinya tidak ada pembahasan di rakortas selain ini, selain yang 200.000 di tanggal 7 Desember dan 28 Desember. Untuk khusus gula kristal putih, tidak ada pembahasan terkait ketersediaan gula. Mama saya ingat ada yang ke Bulog gula kristal putih, tetapi saya harus lihat yang perkapannya itu yang mulia. Oh, ada ke Bulog ya? Ke Bulog ya. Yang disampaikan oleh Pak Penuntut Umum tadi enggak? Iya, tadi Bapak Penuntut Umum menyebutkan yang ke Bulog itu. Ke Bulog itu ya? Oke. Kemudian ini kan bicara ketersediaan. Kemudian bicara harga, Pak. Iya kan? Ada nggak mengenai harga itu juga dibahas di dalam rakortas? Harga gula mulai naik misalnya, harus kemudian dilakukan treatment agar kemudian harganya bisa stabil. Ada nggak diskusi-diskusi seputaran itu? Ada yang mulia, contohnya untuk yang bulan Mei itu ada menyebutkan HPP. Itu di rakor kapan? Bulan Mei, 12 Mei 2015. Mengenai HPP, kemudian akhirnya ditetapkan 8.900. Menteri Pertanian mintanya angka yang lebih tinggi, kemudian Menteri BUMN memintanya, seingat saya angkanya yang lebih rendah, tapi kemudian Bapak Menko, oke kita gunakan 8.900 misalnya itu. Itu HPP di Mei 2015? Iya, antara lain itu di Mei 2015. Di rakor yang lainnya? Di rakor yang lainnya pernah disebutkan bahwa harga mulai naik sehingga perlu ada... di rakor kapan itu, Pak? Nah, misalnya kalau secara khusus saya harus ya, silakan Pak, silakan. Mungkin kan wajar dulu butuh melihat data ya. Ini misalnya di tanggal 26 Juli 2016 yang mulia. 26 Juli 2016. Ya, di situ sebutkan bahwa sisa alokasi impor raw sugar untuk PTPN sebesar 260.000 ton dialihkan kepada Bulog untuk pelaksanaan importasinya agar target harga akhir tahun sebesar 12.000 dapat dicapai. Kira-kira harga begitu, berapa Pak akhir tahun? 12.000 Pak, 2016. 12.000 ya? Ya. Oke. Di saat itu harganya berapa Pak? Sempat dibahas tidak atau disampaikan oleh kementerian nggak waktu itu? Posisi harganya berapa waktu itu? Ya misalnya yang tadi yang di 26 Juli itu disampaikan Pak oleh kementerian. Ya ini bahwa, kan Bapak sampaikan tadi bahwa hingga akhir 2016 diharapkan harganya di angka 12.000 kan begitu? Iya. Ya. Realnya waktu itu harga berapa Pak?
jika kemudian diharapkan bisa mencapai 12.000, disampaikan tidak, dibahas tidak dalam rakor posisi harga saat itu? Kan kalau enggak Biasanya kalau seingat saya yang mulia, mohon Iya. maaf, menteri-menteri yang terkait, apakah Menteri Perdagangan ataupun Menteri Pertanian, ya. itu menyampaikan harga Tapi gula. tertuang nggak di risalah, nggak dituangkan dalam risalah? Ini harus mungkin saya lihat satu persatu, tetapi yang tadi saya sampaikan yang mulia misalnya di dalam rakor yang bulan Juli tersebut, Menteri Perdagangan juga menyebutkan bahwa sampai dengan akhir September 2016 harga eceran tertinggi adalah 12.500. Itu Menteri Perdagangan yang menyampaikannya, mulia. 12.500. Iya. Kalau di April 2016 ada nggak Pak dibahas mengenai harga? Baik Pak, mohon maaf saya lihat. Kan kalau nggak salah, Lebaran di tahun 2016 itu sekitar tanggal 6 Juli ya. Kalau saya nggak salah ingat itu 6 Juli. Artinya kalau berangkat dari tadi penjelasan Bapak sebelumnya, kaitannya hari Lebaran mau akhir tahun atau tahun baru, ada nggak spesifik bicara harga? Ini di dalam rapat yang 29 April, Bapak yang mulia, itu Menko Perekonomian di dalam pengantar, jadi waktu membuka rapat, itu menyampaikan telah terjadi kenaikan harga year on year sebesar 11,29%, sedangkan harga year to day sebesar 4,8%. Artinya beliau menyampaikan data mengenai harga tersebut. Data mengenai harga. Oke. Kemudian terkait adanya kenaikan harga 11,sekian% tadi, ya, memang kemudian dibahas bagaimana solusi agar harga tersebut mengalami penurunan. Betul yang mulia. Antara lain, seingat saya ini adalah bulan April. Waktu kita membahas yang 28 Desember dan 7 Desember itu adalah antisipasi harga Januari sampai April. Januari sampai April. Karena 2016 stok yang jadi stok yang ada itu untuk Januari April masih kekurangan 200.000 itu yang mulia. 200.000. Ya, itulah kemudian di bulan April itu ada yang mengenai harga itu karena memang menjelang Idul Fitri. Ya. Kemudian Pak, biasanya terhadap pembahasan di setiap rakor, kemudian ada rakor di bulan berikutnya, ya, itu apakah dibahas bagaimana pelaksanaan atas rakor sebelumnya? Ada nggak bicara seperti itu? Tidak selalu yang mulia. Tidak selalu. Tidak selalu yang mulia. Saya spesifik bicara yang 200.000 ton ini. Kan tadi tanggal 28 Desember 2015, ya kan, diberikan penugasan kepada PPI. Nah, di rakor berikutnya ada tidak disampaikan atau dilaporkan bagaimana sih pelaksanaannya yang untuk 200.000 itu telah selesai dilaksanakan atau belum, ya kan? Kalau belum kendalanya apa? Sejauh itu nggak pembahasan di dalam rakor? Tidak selalu yang mulia, namun kalau saya melihat lagi risalah rapat yang April, itu Deputi Bidang Koordinasi Pangan itu kembali menyebutkan bahwa diperkirakan ada kekurangan stok untuk konsumsi dalam negeri sekitar 191.000 ton, jadi sekitar 200.000 ton, dan sudah ditindaklanjuti melalui penugasan distribusi gula rafinasi kepada PT PPI. Jadi itu yang dilaporkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan. Iya. Kira-kira hanya sebatas itu. Yang 191 ton itu terkait dengan terpisah dengan yang 200 atau terkait? Itu adalah bagian yang dari 200. Jadi kan angka 200.000 itu adalah perkira angka sekitar, Pak. Sekitar ya. Oke. Artinya dari rakor April tadi 2016 disampaikan oleh Deputi yang Bapak sampaikan tadi, ketersediaan, kalau kita bicara ketersediaan gula di tahun 2016 telah selesai. Untuk tahun 2016 mohon maaf saya bukan ahlinya ya mulia. Ya, dari rakor ya. Dari rakor. Dari rakor untuk yang kaitannya dengan operasi pasar GKP ini mungkin iya. Tambah yang tadi yang mulia yang bulog yang 100.000 tadi ada disebutkan juga bulog, Pak. Yang bulog tadi. Iya. Oke. Kemudian
tadi kan sudah disampaikan juga oleh Pak penuntut umum, ya, ada penugasan yang totalnya kalau nggak salah saya tangkap tadi sekitar 500.000 ton sekian, ya. Ya, tadi kan bicara di awal Bapak kan 200.000, berarti kan ada selisihnya sekitar 300.000, ya kan? 300.000 itu pembahasan yang kapan itu, Pak? Ada tidak dibahas? Mohon maaf ya mulia, kalau yang 200.000 itu sepengetahuan saya itu kaitannya adalah operasi pasar yang ditugaskan kepada PPI yang nantinya adalah harus dalam bentuk gula kristal putih. Iya. Nah, yang tadi 500.000 itu mungkin gula kristal mentah. Sehingga kalau gula kristal mentah memang secara keseluruhan menurut bahan yang tadi saya lihat itu adalah sekitar 3,4 juta ton yang mulia. 3,4 juta ton. Nah, di dalamnya ada yang 200.000, itulah yang dilakukan oleh PT PPI dengan tujuan adalah untuk operasi pasar. Sehingga sebetulnya adalah gula kristal putih, tetapi ada pembahasan bahwa misalnya Menteri Pertanian mengusulkan yang diimpor jangan gula kristal putih, tetapi yang diimpor adalah gula kristal mentah supaya ada nilai tambah kepada produsen dalam negeri untuk melakukan proses perubahan dari gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Nah, gula kristal putih yang 200.000 ton itu yang dimaksud adalah yang 200.000 ton yang di dalam pembahasan. Tapi kalau 500.000 mungkin tadi adalah keseluruhan dari 3,4 juta ton untuk kaitannya dengan gula kristal mentah. Itu mungkin dari risalah yang saya lihat. Meskipun saya bukan ahlinya yang mulia. Ya. Bapak tadi sampaikan yang diimpor itu adalah gula kristal mentah agar kemudian mempunyai nilai tambah, kan begitu? Hal itu tersebut disampaikan oleh Deputi, ya kan? Ya. Nah, nilai tambah yang dimaksud itu seperti apa, Pak? Kalau gula kristal mentah artinya gula kristal putih kalau diimpor langsung, artinya itu yang kemudian langsung ke pasar, Pak, langsung dijual ke keuntungannya mungkin hanya margin perdagangan saja. Iya. Tapi kalau gula kristal mentah, maka ada industri di Indonesia yang bisa mengolah lebih lanjut. Nah, kalau industri ini mengolah, itu menjadi nilai tambah, ya. Karena industri kemudian dia bayar pajak, kemudian dia bayar biaya masuk, kemudian dia ada lagi pekerja yang bekerja di dalamnya, itulah yang disebut dengan kalau diimpornya gula kristal mentah maka akan ada proses produksi di dalam negeri. Oke. Kemudian Pak, terkait importasi tadi, ya, sebelum dilakukannya importasi, tentu juga harus mempertimbangkan petani tebu, ya kan, dan industri tebu dalam negeri, ya kan, pasti harus mempertimbangkan itu. Nah, di dalam rakortas sampai tidak pembahasannya sejauh itu? Di dalam kaitannya dengan rapat tanggal 7 atau 28 itu tidak secara langsung yang mulia, tetapi di dalam rakor-rakor lain terkait dengan gula selalu akan dibahas mengenai kapasitas industri dalam negeri. Nah, khusus yang 2015 dan 2016, Pak. Ya. Ada tidak spesifik bicara mempertimbangkan kondisi petani tebu, industri tebu, pabrik gula di dalam negeri? Ada yang mulia. Ada, meskipun spesifik tanggalnya saya tidak ingat, tetapi seingat saya Menteri Pertanian selalu mengatakan petani tebu harus didukung supaya mereka bisa lebih produktif. Sementara PTPN, Menteri BUMN selalu mengatakan kepentingannya PTPN dan pabrik gula. Pabrik gula itu ya memang harus juga bahkan kalau salah ada pembahasan khusus mengenai bagaimana melakukan modernisasi daripada pabrik-pabrik gula yang dimiliki oleh BUMN, karena mereka kebanyakan mesin-mesinnya sudah tua. Nah, itu ada pembahasan mengenai itu juga, Pak. Oke, ada pembahasannya, Pak, ya. Terkait kemudian yang tadi, Pak, 200.000, ya kan? Tadi Bapak sampaikan bahwa di dalam rakortas itu ditugaskan kepada PPI, ya kan? Mekanismenya adalah importasi, kan begitu, ya kan? Kondisinya seperti apa waktu itu, Pak, yang dibahas di dalam rakor, kemudian kondisi petani tebu bagaimana, pabrik gula dalam negeri bagaimana, kenapa kemudian penugasannya 200.000 itu adalah importasi?
Mohon maaf spesifik seperti itu mungkin saya tidak terlalu paham Yang Mulia, tetapi karena itu adalah sudah di akhir, ya mungkin karena itu juga seringkali dibahas di rakor teknis duluan sebelum masuk kepada rakor tingkat menteri. Rakor tingkat menteri ya tadi sudah langsung kaitannya dengan PT-PPI saja Yang Mulia. Oke. Terkait apa juga yang ditanyakan oleh Pak Penuntut Umum tadi, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak agar lebih memahami ya kondisi bagaimana sih dalam rakortas di sepanjang tahun 2015 dan 2016. Tadi kan disampaikan bahwa jumlah gula yang diimpor itu harus sesuai dengan kebutuhan dalam negeri, kan? Dan itu juga harus disepakati di dalam rakortas. Ya, tadi kan Bapak baru menyampaikan yang 200.000. Saya menangkapnya itu yang disepakati di dalam rakortas, kan begitu? Ya. Kemudian terkait impor gula kristal putih, tadi disampaikan bahwa jangan GKP yang diimpor, tapi GKM agar mempunyai nilai tambah, kan begitu. Nah, terhadap hal-hal itu Pak, terhadap GKM yang diimpor, kemudian diolah oleh perusahaan pabrik gula rafinasi, ya kan, itu disepakati tidak di dalam rakortas? Oke lah, tadi Bapak sampaikan bahwa tidak spesifik bicara pabrik gula swasta. Di dalam rakortas itu hanya bicara tentang BUMN, pabrik gula BUMN, kan begitu. Tapi kembali lagi Pak pada yang tadi, ya kan, apabila kemudian ini dilaksanakan oleh pabrik gula swasta, ya kan, pabrik gula rafinasi, ya, apakah itu juga bahagian yang disepakati di dalam rakortas 2016 dan 2015? Ada tidak gitu? Yang Mulia, kalau yang 200.000 itu karena memang tujuannya adalah untuk operasi pasar dan menjadi gula kristal putih, sehingga memang kemudian BUMN lah yang dibahas, ditugaskan di dalam kaitannya dengan angka 200.000 importasi tersebut. Iya. Tetapi kalau misalnya yang kaitan dengan gula kristal mentah yang 3,4 ton, yang memang industri gula, itu memang tidak dibahas spesifik mengenai aktornya Yang Mulia. Itu tidak dibahas aktornya. Tidak dibahas. Itu kan yang April ya? Ya, yang April maupun yang lain-lain memang tadi seperti saya sampaikan kepada Bapak Penuntut Umum bahwa untuk aktor-aktor yang dengan pelaku, seingat kami memang tidak dibahas, apalagi nama-namanya tidak dibahas secara khusus itu, kecuali yang tadi kaitannya dengan PTPN, kemudian kaitannya dengan PPI, itu yang memang PPI katanya dengan operasi pasar, itulah yang memang secara khusus ada pembahasan, karena Menteri BUMN pun menyampaikan agar itu ditugaskan misalnya kepada PPI, agar ditugaskan kepada Bulog misalnya. Iya, oke. Sebagai Sesmenko Perekonomian di saat itu Pak ya, 2015 dan 2016, memahami tentang konteks regulasi yang berlaku saat itu, yang Bapak pahami, apakah kemudian kalau seandainya pelakunya akan dilaksanakan oleh pabrik gula swasta, sepemahaman Bapak sebagai Sesmenko saat itu, apakah kemudian itu juga harus dibahas di dalam rakor? Menurut kami tidak Yang Mulia. Menurut Bapak tidak? Iya. Ya. Kenapa Pak tidak? Sekali lagi bahwa yang menjadi concern Bapak Menko Perekonomian pertama tadi adalah mengenai ketersediaan stok dan juga kemudian stabilitas harga. Itu yang memang menjadi concern. Kemudian memang kemudian penugasan kepada Kementerian BUMN, karena memang saya kira ada aturannya sendiri dari Kementerian Perdagangan yang mengatakan gula kristal putih itu adalah oleh BUMN, dan juga Menteri BUMN memang selalu hadir di dalam rapat, sehingga Menteri BUMN concern agar BUMN itu, apakah pabrik gula, apakah PTPN maupun PPI dan maupun Bulog, itu yang menjadi pelaksana daripada
karena kaitannya dengan stabilitas harga, kan kaitannya dengan ketersediaan stok untuk Kesimpulannya keperluan adalah pangan ya. masyarakat, yang mulia. Ya, dari penjelasan Bapak tadi kesimpulannya adalah terkait dengan teknis berikutnya itu menjadi kewenangan kementerian terkait. Betul, yang mulia. Ya, tidak lagi menjadi pembahasan di Rakortas Kemenko Perekonomian. Maksudnya begitu. Betul, secara memang seperti bagian sampaikan, bahkan tadi dengan yang PTPN dengan yang Bulog pun kami tidak membahas lebih dalam lagi. Nah, mengenai yang swasta, karena kita melihatnya adalah keseluruhan tadi terkait dengan harga dan stabilitas harga dan ketersediaan stok, maka itu tentu menjadi kewenangan kementerian-kementerian yang terkait. Oke. Di persidangan ini sebelumnya Pak, ada penugasan kepada PPI, kemudian bekerja sama dengan PTPN dan RNI. Bapak pernah dengar pembahasan itu? Kalau pembahasannya kami selama waktu di dalam kayak katanya di rapat, rasanya kami belum mendengar itu, yang mulia. Ya. Bapak tidak pernah dengar ya, itu ya? Ya, karena ada 200.000 juga yang harus ketersediaan yang harus dipenuhi, kemudian dikerjasamakan dengan PTPN dan RNI, akhirnya adalah tidak terpenuhi Pak, sebanyak yang 200.000 itu, ya kan? Nah, saya ingin mengelaborasinya dengan yang 200.000 yang Bapak sampaikan tadi. Kalau seandainya Bapak pernah mendengar pembahasan itu, pembicaraan itu dalam rakortas yang Bapak hadiri, silahkan sampaikan Pak kalau ada. Ya, yang mulia, apa yang tentu risalah rapat ini yang betul-betul bisa mengingatkan saya Nah, dari apa yang kami lihat di risalah rapat, ya memang kami tidak melihat adanya tidak ada ya, karena yang 200.000 itu hanya terpenuhi kalau saya nggak salah 175.000, ya kan? Nah, apakah itu kemudian yang Bapak maksud 200.000 di 28 Desember atau terpisah gitu? Ya, menurut pemahaman kami diskusi dengan Deputi Pangan yang mulia, ya angka 200.000 itu adalah angka kisaran, sehingga waktu itu beliau melaporkan di risalah rapat 191. Bahwa ya, itu kan yang April ya? Ya, bahwa 191 realisasi kemudian 175, mohon maaf kami tidak terlalu paham mengenai itu. Oke. Kemudian Pak, tadi bahasa Bapak itu terhadap hasil atau pembicaraan di dalam setiap rakortas itu adalah sebagai referensi, ya kan? Nah, referensi yang Bapak maksudkan itu, apakah hal tersebut merupakan sebuah kewajiban untuk ditindaklanjuti oleh kementerian terkait, ya kan? Atau tidak merupakan sebuah kewajiban untuk ditindaklanjuti? Ya, kami melihatnya begini, mohon maaf yang mulia, bahwa ada rakor bentuk lain di Kementerian Perekonomian di mana Bapak Menko itu selaku ketuanya, ketua Dewan Kawasan, kan mendapatkan langsung perpres bahwa itu adalah menjadi tupoksinya. Nah, kalau itu, maka otomatis yang diputuskan di dalam rapat itu menjadi sesuatu yang dijalankan karena beliau sebagai pemegang amanat dari tugas sebagai ketua Dewan Kawasan misalnya, kawasan KEK atau kawasan BP Batam misalnya, itu kaitannya dengan rakor. Nah, kalau rakor ini memang rakor yang rapat koordinasi yang bersifat umum sehingga pembahasannya pun reguler. Pembahasan reguler, jadi diundang berbagai kementerian lembaga terkait, mereka menyampaikan. Nah, oleh karena itu pemahaman artinya bagi kami bahwa pembahasan itu adalah hal yang memang menjadi referensi pedoman bagi pada kementerian lembaga. Bahwa ada yang didahului dengan rakor teknis misalnya di tingkat teknis yang mulia, kemudian dibawa ke dalam rapat tersebut. Nah, tentunya itu adalah menjadi sesuatu yang sudah dipahami sehingga tidak menjadi lagi sesuatu yang otomatis akan dilaksanakan oleh kementerian lembaga bersangkutan, karena dari rakor teknisnya pun sudah disepakati demikian. Tetapi ada juga yang pembicaraan yang bersifat umum yang mulia. Jadi tiba-tiba terlintas satu diskusi. Nah, oleh karena itu kemudian terjadilah diskusi mengenai hal tersebut. Nah, ini juga bisa menjadi
referensi, dan kadang-kadang kemudian Bapak Menko menganggap itu penting, maka kemudian dia menekankan. Nah, itulah yang kemudian disebutkan di dalam kesimpulan, poin-poin utama, karena di akhir rapat biasanya Pak Menko menegaskan lagi. Tetapi hal-hal yang lain di dalam pembahasan itu, sepanjang sesuai dengan pembahasan di dalam rapat itu menjadi pedoman ataupun referensi bagi kementerian lembaga, karena masing-masing kementerian lembaga punya tupoksi kewenangannya sesuai dengan yang dimiliki berdasarkan Perpres ataupun PP ataupun yang lain-lain. Demikian yang mulia. Oke, kalau begitu Pak, terkait gula tadi ya, kan kebutuhannya, ketersediaannya kurang 200.000 ton, ya kan? Tapi kemudian oleh kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, ya, untuk penugasan itu melebihi daripada 200.000 ton. Kalau berangkat dari penjelasan Bapak tadi, maka itu sah-sah saja. Apakah demikian? Betul yang mulia. Karena referensi katanya, referensinya cuma 200.000 ton. Betul, ya kan? pemahaman saya Kalau demikian, kemudian setelah rakor ditemukan data atau laporan, iya kan, berdasarkan laporan, data berdasarkan laporan, ketersediaannya bukan hanya 200.000 ton rupanya gitu kan, tapi nilainya bisa kurang, bisa melebihi gitu, kan begitu. Akhirnya kemudian kementerian terkait, Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan penugasan melebihi daripada angka 200.000 ton. Dan itu bisa sah-sah saja dilakukan. Bisa yang mulia, karena pada akhirnya tentu apabila itu terjadi kelebihan, maka akan ada isu yang lain yang muncul. Nah, kalau ada isu yang lain muncul, itu adalah kemudian pasti akan dibawa lagi ke rakor Menko. Oh gitu. Jadi kalau ada, kemudian dibahas lagi di rakor, Ya, begitu. misalnya dengan akibatnya kelebihan tersebut, maka kemudian harga turun dan petani akhirnya mengeluh. Menteri Pertanian biasanya kemudian melaporkan, Pak ini ada impor sedemikian besar. Nah, itu mungkin itu akan menjadi isu yang akan dibahas lebih dalam, kemudian lebih lanjut di dalam pertemuan Menko, di rakor Menko. Iya, artinya itu harus dibahas kembali di dalam rakor Menko. Ya, biasanya itu akan tidak bisa langsung dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan. Maksudnya kan begitu kan? Saya ambil contoh yang tadi itu, Pak. Iya. Iya kan? 200.000 ton ketersediaan yang harus dipenuhi. Kemudian ada laporan pasca rakortas itu bahwa ketersediaan yang harus dipenuhi itu tidak 200.000 ton, tapi melebihi dari angka 200.000 ton, ya kan? Sebelum Kementerian Perdagangan, ya kan, memberikan penugasan untuk menindaklanjuti itu, maka kemudian harus dilakukan rakortas kembali karena mempertimbangkan petani tebu, begitu ya Bapak maksudkan? Yang tadi maaf yang mulia sampaikan adalah kalau seandainya kemudian ternyata lebih dari itu melebihi 200.000 ton, berarti sudah terjadi yang mulia. Iya. Berarti sudah terjadi. Iya. Kalau seandainya nih Pak, ya, kan tadi kita bicara 200.000 ton rakortasnya ada, ya kan? Kemudian itu menjadi referensi oleh kementerian terkait, Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti. Sebelum menindaklanjuti, rupanya kebutuhan itu berdasarkan laporan misalnya ini, ya kan, angkanya melebihi daripada 200.000 ton. Nah, apakah kemudian Kementerian Perdagangan selaku kementerian terkait langsung menindaklanjutinya, atau dia harus minta dulu ke Menko, kepada Bapak selaku Sesmenko untuk dilakukan rakortas, karena rupanya datanya tidak 200.000 ton, melebihi 200.000 ton. Bapak tadi kan sampaikan, ya kan? Kan harus mempertimbangkan kondisi petani tebu, otomatis kan harus ada harus ada penyampaian juga terkait itu oleh Kementerian Pertanian, ya kan? Apakah memang harus kemudian ada permintaan dan dilaksanakan rakortas atau tidak demikian? Baik yang mulia, memang sebaiknya, karena memang itu kan ini adalah sesuatu yang seandainya yang mulia. Iya. Sebaiknya memang disampaikan kembali supaya ada diskusi di dalam rakor tersebut dengan menteri-menteri lain. Tetapi sebagaimana saya sampaikan bahwa di Permendak rakor itu kemudian tidak spesifik bahwa itu adalah harus rakortas. Rapat koordinasi kementerian. Nah, itu rapat koordinasi kementerian bisa saja kemudian apakah Kementerian Perdagangan berdiskusi dengan Kementerian Pertanian dan sebagainya. Itu kalau pemahaman saya dengan apa pasal yang tadi sebutkan adalah hanya rakor kementerian, jadi bisa saja itu rapat koordinasi di tingkat kementerian. Tetapi sekali lagi
karena kemudian dalam kaitannya dengan yang 200.000 ini, pemahaman kami memang tidak ada yang melebihi daripada angka itu, sehingga kemudian harus diadakan rapat koordinasi khusus mengenai hal itu. Malah yang tadi yang kemudian di bulan April kami melihat angkanya 191. Baik. Menangkap apa yang Bapak sampaikan tadi, artinya selain rakortas di tingkat yang dilaksanakan oleh Menko, juga dimungkinkan adanya rakor antar kementerian. Betul yang mulia. Betul kan? Betul yang Oke. mulia. Di pembahasan atau di pembicaraan mulai dari April 2016 ya kan sampai akhir masa akhir 2016 lah ya, Desember 2016, ada tidak penyampaian di dalam rakortas Kemenko itu disampaikan bahwa sebelumnya ada ini pembahasan antar kementerian atau rakor antar kementerian terkait ketersediaan gula yang di atas 200.000 ton? Seingat saya tidak, tapi mungkin Tidak yang ada. di tingkat teknis bisa juga sudah dilakukan. Karena Kenapa, Pak? Rakor tingkat teknis yang mulia. Iya. Bisa Ya, di- baik itu tingkat teknis ada tidak di antara deputi misalnya atau dirjen? Yang setelah April saya belum Tidak lihat. disampaikan di saat rakor, Pak. Sampaikan saat rakor tentang hasil Iya. ataupun sehingga saya tidak. Sehingga Bapak tidak Iya, ada. iya. Karena Tidak ada. pelaksanaan itu bisa saja disampaikan dalam rakor ataupun berupa surat pelaksanaan itu bisa juga yang mulia. Ada suratnya tentang pelaksanaan itu? Nah, saya tidak Yang tidak ditembuskan ke Bapak kepada sebagai tidak selaku ingat lagi. Sesmenko. Biasanya kalau surat itu kan ditujukan ke Menko Perekonomian. Nah, Menko ini bisa saja langsung mendisposisikan kepada kedeputian terkait sesuai dengan isu yang Oh, ada di bukan dalam. melewati Bapak ya? Tidak selalu harus kami. Tidak selalu ya. Kalau yang melewati Bapak sepanjang yang Bapak ingat itu tidak pernah ada. Sepanjang yang melalui saya Iya. tidak ada mengenai Tidak ada ya? hal tersebut. Cukup, Pak. Baik ya. Sementara demikian dari majelis, semestinya kesempatan berikut kami berikan kepada penasihat hukum ya. Namun ya, kebetulan kami ada pertemuan internal yang harus kami laksanakan segera. Nanti begitu break, kita berikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi ya. Kita juga masuk sudah waktu istirahat, sholat, dan makan. Demikian ya. Nanti setelah break, silakan ajukan pertanyaan. Masih untuk yang 2 orang saksi ini. Juga terdakwa. Ya. Demikian penuntut umum, terdakwa, juga penasihat hukum. Para saksi nanti setelah break sekitar jam 2 kita lanjutkan persidangan. Sidang diskors.